Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Kita berjumpa kembali pada pertemuan kedua, masih dalam bab pertama, yaitu KD 31, Sistem Reproduksi pada Manusia. Tetapi pada subbab kali ini yaitu untuk mempelajari tentang organ-organ reproduksi pada manusia, baik itu pada pria maupun pada wanita. Terlebih dahulu kita berdoa ya, supaya pembelajaran lebih lancar dan tentunya supaya pandemi ini segera berakhir, kita tatap muka seperti biasa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, oke. Siapkan buku paket atau e-book yang sudah bisa diunduh di web, bisa dibaca melalui perpustakaan digital kita. Oke. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu untuk mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi manusia dan menjelaskan fungsi-fungsi organnya. Organ penyusun sistem reproduksi manusia itu nanti kalian buka di halaman 8 sampai 9 untuk organ-organ reproduksinya. Ini sumber literasinya di buku paket. Kemudian fungsi organ manusianya, fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada manusia dan menjelaskan tahapan-tahapan reproduksi manusia. Oke. Manfaat pembelajaran yaitu untuk membantu kamu memahami struktur dan fungsi organ reproduksi sehingga kamu dapat menjaganya agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Bagaimana kalian bisa ada atau dilahirkan ke dunia ini? Mungkin sebagian sudah tahu, tetapi proses itu mulai dari sel itu terbentuk, tentunya bagian-bagian yang lebih rinci lagi masih harus kita pelajari lagi ya melalui bab ini. Oke. Untuk peta konsepnya nanti bisa kalian ini screenshot kemudian kalian salin ke buku tulis kalian ya, supaya ini lebih jelas untuk peta konsep pembelajaran ini. Nanti kalian pelajari lagi. Nah, fungsi utama sistem reproduksi yaitu untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya sehingga tidak mengalami kepunahan. Di sini ada alat reproduksi pada pria sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ya, untuk mengidentifikasi organ-organ sistem reproduksi pada manusia. Tentunya manusia kan ada pria dan wanita. Nah, ini pada pria. Alat reproduksi atau organ reproduksi pada pria, kalian bisa buka di halaman 8 sampai 9, itu ada keterangan beserta fungsinya sudah ada. Nah, kalian bisa salin di buku tulis kalian supaya lebih ingat. Kalau ditulis itu biasanya lebih ingat ya. Oke. Biasakan berliterasi, membaca bukunya, kemudian disalin supaya tetap ingat. Nah, alat-alatnya, alat-alat reproduksi pada pria ini nanti bisa kalian salin itu ya di buku tulisnya, dimulai dari penis, uretra, kemudian ada vas differentia, kemudian di situ ada terhubung dengan kantung kemih, terhubung lagi dengan ureter ya. Nah, untuk lebih jelasnya fungsinya nanti kalian tulis di halaman 8 sampai 9. Lanjut di alat reproduksi pada wanita, kalian juga bisa buka referensinya di buku paket halaman 16. Dimulai dari ini ya, vagina, kemudian ada cervix atau leher dari rahim itu ya. Kemudian ada uterus, uterus itu bahasa lain dari rahim. Kemudian ada ovarium. Gambarnya. Ovarium, kemudian ada tuba fallopi. Jadi ovarium itu semacam ini ya, semacam kantung, kemudian berisi sel telur. Sel telur ini punya saluran
Salurannya namanya tuba falopi. Nah, seperti itu ada di bagian kanan dan kiri ya ovariumnya. Jadi ovarium perempuan itu ada dua, di kanan dan di kiri. Untuk fungsi-fungsinya nanti bisa kalian pelajari di buku ini paket di halaman 16. Fungsinya bisa kalian salin juga ya. Lanjut, amati gambar berikut. Oke. Di sini ada skema proses perkembangan zigot setelah fertilisasi sampai menempel pada dinding uterus. Dimulai dari ovulasi, nomor 1 itu ya, ovulasi itu terjadi di mana? Ini ya, di sini, di ovarium. Yang pertama adalah ovulasi, yaitu keluarnya sel telur dari ovarium. Jadi ovarium ini mengeluarkan sel telur. Kemudian kalian perhatikan tahapan yang kedua, ini ada apa? Fertilisasi. Ya, fertilisasi itu bertemunya sel telur dengan sperma, terjadi pembuahan di sini ya. Kemudian berikutnya setelah sel telur ini bertemu dengan sperma, maka dia terjadi pembuahan, kemudian terbentuk zigot. Nah, kalian perhatikan pembentukannya. Dari zigot ini membelah menjadi 2 sel menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, dan seterusnya sampai dia membentuk embrio. Di sini terjadi embrio ya. Nah, kalian perlu perhatikan posisi-posisinya. Ini tadi yang ovarium tadi yang pertama ovulasi ya, tempat terjadinya ovulasi di ovarium, kemudian mengalir ya menuju ke tuba falopi. Di sini tuba falopi ini ya. Ini tuba falopi, semacam saluran untuk sel telur itu bergerak menuju ke dinding rahim. Jadi di sini terjadinya embrio menempel pada dinding rahim. Tuh. Jadi tugas kalian ya, kalian tulis di buku tulis, jelaskan bagaimana tahapan perkembangan zigot. Kalau di sini kan skema. Nah, kalau berdasarkan penjelasan itu kayak semacam kalian bercerita. Begitu ya, mulai dari awal sampai dia menjadi embrio menetap atau menempel di dinding rahim atau uterus ya. Nama lain uterus itu rahim. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian di buku tulis kalian setelah kalian membuat semacam uraian penjelasan tadi berbentuk paragraf, kalian tulis dalam bentuk tabel tahapan perkembangan zigot mulai dari ovulasi hingga menjadi embrio. Itu kalian tulis tahapannya. Misalkan ovulasi, tempat terjadinya di mana? Ya, tadi sudah kita bahas. Oke, lanjut sampai menjadi embrio ya. Nah, kita berpikir apa ya? Nah, ini kita coba berliterasi ya, berliterasi dan bernumerasi. Pada beberapa negara, wanita yang hamil dapat melakukan USG untuk mengecek apakah bayi mereka tumbuh dengan baik. Gambar di bawah ini menunjukkan hasil USG pada janin yang berusia 12 minggu setelah fertilisasi. Pertanyaannya, janin tersebut melayang dalam cairan yang terlihat gelap pada gambar tersebut ya. Apa nama cairan itu? Kemudian yang B, apa fungsi cairannya itu? Yang C, tulis nama organ yang menghubungkan janin dengan rahim ibu yang berisi nutrien dan oksigen. Kalian tulis di buku tulis kalian. Kita akan cek bersama saat tatap muka ya. Nah, ini tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah jadi zigot, kemudian sampai jadi embrio, kemudian jadi janin, keluar jadi bayi, sampai tumbuh jadi remaja, dewasa, dan manula. Nah, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kali ini ya? Kalian bisa mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada manusia sesuai dengan catatan kalian tadi. Sudah saya minta di awal tadi ya, kalian tulis organ-organ penyusun sistem reproduksi baik pada pria maupun pada wanita. Kemudian jelaskan fungsinya juga.
Jadi misalkan pada pria ya organnya penis, itu kamu tulis fungsinya apa, kemudian testis fungsinya apa, dan seterusnya. Untuk wanita juga ditulis organnya dan fungsinya juga. Yang ketiga yaitu tahapan reproduksi manusia dari ovulasi hingga menjadi embrio. Jadi semacam penjelasan tadi, uraian tadi ya, uraian bisa berupa skema. Itu. Jadi apa yang sudah kalian tulis baik dalam bentuk menyalin maupun dari analisa soal yang sudah saya sampaikan tadi itu menjadi kesimpulan kalian. Oke. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Supaya kalian tetap semangat dalam belajar, saya berikan beberapa pertanyaan yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah selalu sehat ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.